Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ayo, ada enggak yang mau memimpin berdoa? Saya Bu. Ya, ayo Gasta, teman-temannya dipimpin berdoa. Mari teman-teman pelajaran kita buka dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Amin. Terima kasih Gasta sudah berani memimpin berdoa. Sebelum kita mulai pembelajarannya nih, Ibu mau tanya. Siapa yang hari ini nggak berangkat sekolah? Ada tidak teman-teman kalian yang nggak berangkat? Berangkat semua, Bu. Oh ya, sambil mengikuti pembelajaran, kalian mengisi Google Form untuk absensi yang Ibu kirim di kolom komentar ya. Oke anak-anak? Nah, selanjutnya bentar. Ibu mau share screen dulu. Kalau sudah muncul, beritahu Ibu ya. Sudah muncul belum? Masih loading ya? Atau sudah muncul atau masih loading? Sudah, Bu. Loading, Bu. Oke. Sekarang sudah. Oke. Nah, kita mulai nih. Nah, ini udah ada nih. Kita hari ini mau belajar di tema berapa? Ayo. Tema berapa ya? Iya, betul. Tema 7. Tema tentang indahnya keberagaman di negeriku. Nah, hari ini kita akan masuk subtema baru, yaitu subtema 2. Kalian udah semangat kan belajar bersama Ibu? Semangat tidak? Semangat. Ya, Ibu mau cek semangatnya nih. Kalau Ibu bilang, mana semangatmu? Dijawab apa? Ini semangatku, gitu ya, dengan semangat. Yuk, 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, masih pada semangat nih. Masih pagi-pagi harus semangat ya sampai nanti. Nah, hari ini kita mau belajar dua hal. Yang pertama, tentang gagasan pokok dan arti kata sulit, juga listrik statis dan listrik dinamis. Sudah siap kan untuk belajar? Sudah? Sudah. Sudah. Nah, sebelumnya nih Ibu mau tanya, siapa yang sudah pernah pergi ke Jawa Barat? Ada yang sudah pernah pergi ke Jawa Barat? Rafiq sudah pernah belum? Rafiq, sudah belum? Belum. Adakah yang sudah pernah? Revan, Gasta, Rizky, siapa yang sudah pernah? Ke Jawa, Pulau Jawa bagian Barat. Oh, belum ada. Nah, nggak apa-apa kalau belum ada. Nah, hari ini kita mau belajar salah satu suku, membaca teks tentang salah satu suku yang ada di Pulau Jawa bagian Barat. Nah, kalian sudah lihat, sudah nge-print LKPD-nya ya, di LKPD 1. Mana LKPD-nya? Ah ya, sudah di bawah semua. Nah, sekarang kita mau baca nih teks yang tentang yang judulnya Orang Kanekes di Suku Baduy. Ibu beri waktu membaca sendiri-sendiri dulu ya, 1 menit ya. Cukup kan 1 menit? Cukup tidak? Cukup, Bu. Oke.
Kalau baca sendirinya udah selesai, bilang saya sudah selesai, Bu, gitu ya. Sudah selesai belum? Sudah? Sudah. Rizky, sudah selesai? Sudah. Gasta sudah? Ya. Nah, sekarang kita baca bersama-sama ya. Yang paragraf pertama Ibu mau dibaca Rafiq. Ayo dibacakan. Yang Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa, bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng, dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka orang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, orang berarti orang. Oh ya, sudah ya. Makasih Rafiq. Yang paragraf 2. Ayo silakan dibaca Rizky. Yang masyarakat. Nah, Kanekes dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tatu dikenal sebagai Kanekes dalam atau Baduy. Dalam sebaliknya, kelompok Penamping dikenal sebagai Kanekes alur atau Baduy luar. Iya, terima kasih Rizky sudah membacakan paragraf 2. Ayo, paragraf 3, silakan dibacakan Revan. Kelompok Kanekes dalam atau Baduy dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikeusik, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Iya, yang terakhir nih, paragraf terakhir, paragraf keempat. Silakan dibacakan Gasta. Yang ini loh, kelompok Panamping sedikit berbeda. Ketemu belum? Ayo, tadi nggak ngikutin ya. Iya, betul. Coba dulu, yang mana? Kelompok Penamping sedikit berbeda. Kelompok Penamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes dalam. Masyarakat Kanekes luar atau Baduy luar telah mengenal teknologi yang Teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern, namun masyarakat Baduy luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Iya, terima kasih ya anak-anak Ibu sudah berani membacakan. Nanti di rumah kalian harus berlatih banyak-banyak membaca ya, membaca nyari. Tuh, biar nanti kalau diminta Ibu membacakan lagi lain waktu bisa lebih lancar. Nah,
tadi ini kita teksnya tentang apa? Ayo Revan, tadi membahas suku apa Revan? Suku apa? Urang Kanekes si suku Baduy. Iya, kita bahasnya tentang suku Baduy. Nah, sekarang Ibu mau sedikit jelasin nih tentang gagasan pokok. Gagasan pokok itu ide pokok atau gambaran dari keseluruhan paragraf. Jadi gagasan pokok atau ide pokok itu tuh enggak panjang tapi bisa menggambarkan seluruh paragraf. Kalau paragraf kan panjang. Nah, terus dari gagasan pokok ini kita bisa lebih memahami pikiran atau sesuatu yang ingin disampaikan penulis dari setiap paragraf. Gitu. Sudah paham tentang gagasan pokok atau ide pokok? Sudah, Bu. Iya. Ibu lanjutkan ya. Udah kan? Nah, sekarang mari kita kerjakan soal di LKPD 1. Yang ini ya, ayo menjawab. Soal pertama, sebutkan gagasan pokok. Sudah ketemu anak-anak di LKPD-nya? Sudah? Sudah semuanya? Ya, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 1,5 menit ya. Ayo dikerjakan. Revan, sampai nomor berapa? Masih nomor 1, Bu. Oh ya, kalau Rafiq sampai nomor berapa Rafiq? Nomor 3. Cuman sampai nomor 2 loh, soalnya loh. Paragraf 3 ya, mungkin ya maksudnya ya. Iya. Oh ya. Ayo Gasta, jangan ngalamun, ayo dikerjakan. Ayo Rizky juga dikerjakan, jangan bengong. Apa itu Revan? Udah selesai? Revan udah selesai? Baru nomor 2, Bu. Nah ya, jangan ngalamun ya, dikerjakan dulu, nanti ngalamun lagi kalau udah selesai belajar. Kalau udah selesai, bilang sudah, Bu, gitu ya. Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Rizky, Gasta sudah? Sudah. Gasta kok diam aja ya? Sudah belum? Sudah, oke. Berarti sudah selesai semua ya. Kita jawab soalnya. Gantian ya jawabnya. Mau nggak? Mau. Oke. Nah, soal pertama. Yang nomor pertama, paragraf 1 dibacakan Revan. Revan. Mas Revan? Bentar, Bu. Oke. Yang ini loh, sebutkan gagasan pokok yang terdapat. Sudah belum? Sudah. Oh ya, ayo dibacakan. Kan gagasan pokok yang terdapat dalam teks bacaan Urang Kanekes si suku Baduy. Paragraf 1. Banten merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Ya, terima kasih. Betul. Paragraf 1 tentang Banten yang merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Yang paragraf 2, silakan jawabannya dibacakan Gasta.
masyarakat Kanekes terbagi menjadi 2 kelompok. Iya, betul. Terima kasih, Gasta. Yang paragraf selanjutnya. Silakan paragraf ketiga ya, dibacakan Rizky. Kelompok Kenekes atau Baduy dalam 3 tinggal di 3 desa. Iya, betul. Jadi tadi kelompok Kanekes atau Baduy tadi tinggal dalam 3 desa. Di paragraf 3 gitu dijelasin. Kalau di paragraf 4 yang terakhir silakan dibacakan Rafiq. Kelompok Panamping sedikit berbeda dengan masyarakat Kanekes dalam. Iya, betul. Terakhir nih, yang nomor 2 dan 3 itu kan berkesinambungan ya. Yang nomor 2 suruh nyari kata yang sulit, terus yang nomor 3-nya disuruh nyari artinya. Nah, nomor 2 dan 3. Siapa yang mau bacain? Revan, bisa bacain jawabannya nomor 2 dan 3? Ya, ayo. Dibacakan. Apa kata yang sulit yang Revan temukan? Temukan kata sulit yang terdapat dalam teks bacaan ulang Kanekes di suku Baduy. Tradisi dan tradisional. Iya, terus artinya apa? Udah nyari kan, Revan? Artinya tradisi, adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang. Tradisional, sikap dan cara bertindak yang berpegang teguh pada adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang. Iya, betul. Terima kasih ya. Anak-anak beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, selanjut tadi ini kita bahas tentang suku Baduy ya, ada Baduy luar dan juga Baduy dalam. Jadi kalau masyarakat Baduy dalam itu masih sangat memegang tradisi dari nenek moyang. Jadi mereka tuh contohnya tuh nggak menerima listrik, nggak menerima masuk listrik ke dalam daerah mereka begitu. Tapi kalau untuk masyarakat Baduy luar itu sudah bisa menerima perkembangan zaman dan juga teknologi. Tapi mereka tadi ciri khasnya memakai apa? Ikat kepala berwarna hitam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang listrik dinamis dan juga listrik statis. Ibu putarkan video ya. Disimak baik-baik. Ayo. Ibu minta perhatiannya. Kalau ibu bilang minta perhatian, jawabnya apa? Siap gitu ya. Minta perhatian. Siap. Nah, kita tonton videonya. Ayo, pada tahu nggak apa itu listrik statis? Bu, videonya berhenti. Berhenti. Ada suaranya tidak? Sebentar, coba Ibu. Stop share screen. Oke, maaf ya. Bentar, Ibu ulangi share screen-nya. Sekarang ke layar Ibu kelihatan? Yuk, kalian tadi enggak bilang, Ibu enggak tahu kalau nggak bisa. Bentar nih. Kelihatan kan ya, tapi ya presentasi Ibu. Bentar ya.
Udah. Bentar. Ulang lagi sebentar ya. Maaf ya atas kendalanya. Memang kadang itu susahnya pembelajaran daring itu begini. Ada kendala-kendala yang tidak kita inginkan. Masuk tidak? Masuk tidak anak-anak? Masuk, tidak? Bu. Oke. Bu, tapi suaranya nggak masuk. Oh iya tuh. Sebentar. Ibu kirimkan ini ya, linknya di kolom komentar supaya kalian bisa sambil kalau misalnya nanti suaranya nggak masuk, kita bisa lihat di YouTube ya. Nah, kalian bisa sambil lihat atau Ibu beri waktu ya. 1 menit sambil lihat ini, sambil lihat yang ada di YouTube. Suaranya masuk belum sekarang? Belum. Belum, Bu. Oh, ya, bentar ya kalau belum. Ibu ulangi. Kita lihat videonya. Oke, kalau gitu kita lihat videonya nih, Bu. Putar di videonya. Maaf ya, anak-anak, kendalanya. Masuk nggak share screen itu? Masuk belum? Masih loading, Bu. Masih loading. Oke. Assalamualaikum Masuk nggak suaranya? warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Oke. Masuk. Halo, selamat pagi. Masuk. Yaps, benar sekali. Hari ini salah satunya kita akan belajar itu listrik statis. Nah, begitu. Secara sederhananya, sudah paham anak-anak? Nah, tadi kita sudah belajar kan secara sederhana listrik statis itu bagaimana. Anak-anak pasti sudah paham. Selanjutnya kita belajar lebih lanjut lagi ya tentang listrik statis dengan melakukan percobaan. Kalian sudah menyiapkan alat dan bahan yang harus anak-anak persiapkan ada 3. Yang pertama apa? Ya, penggaris plastik. Lalu ada selembar tisu dan juga sebuah kertas. Ikutin percobaan yang ibu lakukan ya. Kita mulai percobaannya ya anak-anak. Pertama kita membutuhkan penggaris plastik, selembar kertas dan juga selembar tisu.
Kita singkirkan penggaris dan tisunya dulu ya. Pertama, kita robek-robek selembar kertas yang kita miliki tadi menjadi kecil-kecil. Jangan lupa nyobeknya kecil-kecil ya anak-anak. Nah, seperti ini. Kalau anak-anak merasa kurang banyak, bisa kita sobek lagi sampai cukup. Ibu rasa seperti begini sudah cukup ya anak-anak. Setelah kertasnya kita potong kecil-kecil seperti ini, sekarang kita gosokkan penggaris menggunakan tisu. Kita gosok selama beberapa detik sampai penggarisnya di tangan kita itu terasa sedikit panas. Nah, setelah ini kita tempelkan penggarisnya pada ini, robekan-robekan kertas. Nah, apa yang terjadi? Bisa anak-anak lihat. Potongan-potongan kertas kecil tadi menempel pada penggaris. Nah, percobaan kita hari ini sudah selesai nih. Nah, tadi diminta melakukan percobaan. Menyiapkan apa yang perlu dipersiapkan? Coba Ibu mau lihat apa yang kalian persiapkan. Penggaris. Coba tunjukkan mana penggarisnya. Ya, kertas. Oh ya. Kita langsung mulai percobaannya nah, kalau anak-anak bingung. Nah, di sini di LKPD 2 sudah ada petunjuknya. Yang pertama, menyiapkan, lalu yang ada di LKPD. Terus yang pertama itu kalian menggosok-gosokkan. Pertama itu kalian lalu penggarisnya ditempelkan. Apa yang terjadi dicatat di LKPD 2. Lalu setelah itu kalau sudah mencatat penggarisnya digosok-gosok menggunakan tisu sampai hangat. Lalu ditempelkan di kertas. Apa yang terjadi ditulis di LKPD 2. Lalu lakukan yang kedua tadi berulang-ulang. Sudah paham anak-anak? Paham apa yang harus? Bu. Oke, Ibu beri waktu 1 menit ya. Sambil dikerjakan loh ya LKPD-nya. Apa yang terjadi setelah digosok-gosok lalu ditempelkan ke robekan kertas? Rafiq, apa yang terjadi? Menempel, Bu. Mana coba Ibu mau lihat? Ya. Nah, sudah selesai belum ini ngerjain LKPD-nya? Sudah? Iya, Revan, sudah. Nah, kalau sudah dikerjakan ya LKPD-nya ya, Rizky pakai rambut juga boleh. Sudah? Kalau sudah, bilang sudah. Sudah, Bu. Nah, oke. Kalau sudah, sekarang langsung kita bahas aja nih. Yang nomor 1, coba Rizky bacakan. Soalnya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi saat kamu mendekatkan penggaris ke potongan kecil tidak terjadi apapun? Oh iya, betul, tidak terjadi apapun, dalam artian tuh ketika penggarisnya kita tempelkan itu kertas-kertasnya itu enggak menempel. Nah, terus nomor 2, silakan Gasta bacakan. Setelah menggosokkan penggaris ke tisu, apa yang terjadi saat kamu mendekatkan penggaris ke potongan kertas-kertas kecil?
kecil. Mengapa demikian? Kertas menempel pada penggaris karena penggaris mendapatkan muatan listrik dari gosokan tisu. Jadi bisa menarik kertas. Iya, betul. Selanjutnya nomor 3. Silakan dibacakan Revan. Setelah mengulangi percobaan menggosokkan penggaris pada tisu dan mendekatkannya ke potongan kertas kecil-kecil selama beberapa kali, apakah terdapat perbedaan dengan pertama kali tadi? Tetap sama, kertas kecil-kecil tetap menempel pada penggaris. Iya, betul. Jadi meskipun diulang-ulang, kertasnya tetap menempel ya. Berarti percobaannya benar dan terbukti hasilnya begitu. Nah, nomor 4. Silahkan dibacakan Rafiq. Tuliskanlah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan percobaan di atas terkait listrik statis dan listrik dinamis. Penggaris mendapatkan muatan listrik dari gosokan tisu sehingga dapat menarik kertas. Iya, betul. Jadi tadi penggaris itu kenapa ya kok kertasnya bisa menempel? Nah, penggaris itu dapat muatan listrik dari gesekan yang sudah kalian lakukan. Nah, itu salah satu contoh listrik statis, yaitu listrik yang muncul karena gesekan dari dua benda. Nah, Ibu mau bahas sedikit nih tentang listrik statis. Nah, listrik statis itu muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Tadi sudah Ibu contohkan kan. Nah, ini contoh lainnya. Penggaris yang digosok pada kain bul. Nah, ini sama kayak yang kalian lakukan, tapi kalian bedanya gosoknya pakai tisu. Lalu ada petir saat hujan dan juga percikan api pada ban truk di jalan raya kayak kembang api gitu, tapi di ban truk di jalan raya. Nah, itu juga salah satu contoh listrik statis. Nah, kalau listrik dinamis itu listrik yang dapat bergerak. Jadi bergeraknya itu dari kutub positif menuju kutub negatif. Contohnya pada baterai dan lampu. Terus saat kita mengisi daya ponsel, nah itu kan listriknya itu kalian colokin gini kan, nah itu kan listriknya tuh mengalir kan melalui kabel sampai ke HP kalian, makanya HP-nya bisa terisi dayanya. Begitu cerita dari perjalanan listrik menuju HP kalian. Kalian udah pernah cas HP belum sih? Punya HP semua kan ini? Punya nggak sih? Tanya Ibu kok dia. Iya, jadi gitu. Jadi kalian bisa membayangkan ya sekarang kenapa ya kok kalau dicas itu bisa berjalan. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih. Nah, kita beri aplaus dulu untuk kita semuanya. Tepuk tangan. Sebenarnya Ibu ini ingin kalian menuliskan bagaimana perasaan kalian hari ini itu melalui Mentimeter. Tapi karena waktu pembelajaran kita sudah mau habis, kalian menuliskannya setelah pembelajaran Ibu tutup ya. Nanti Ibu mau lihat-lihat nih. Nah, sekarang Ibu tanya langsung aja, gimana pembelajaran hari ini? Merasa senang nggak? Senang. Kenapa kok senang? Bahasa kenapa kok senang? Karena seru. Oh ya, keseru karena apa? Melakukan percobaan ya. Kalian senang ya kalau melakukan percobaan ya? Ya. Iya. Nah, besok Ibu kasih kegiatan yang melakukan percobaan lagi ya di lain waktu. Nah, Ibu juga akan mengirimkan link Google Form di kolom komentar. Silakan dikerjakan soal evaluasinya. Dikerjakan sendiri, tidak boleh diajari kakak, guru les, orang tua, nggak boleh ya. Pak, Bude nggak boleh. Harus dikerjakan sendiri dan juga tidak boleh cari di Mbah Google, nggak boleh ya. Iya, nggak boleh cari di Mbah Google, Gesta. Karena Ibu mau tahu kalian udah paham belum pembelajaran hari ini begitu. Nah, pembelajaran hari ini mau Ibu tutup dulu. Siapa yang mau memimpin berdoa pulang? Saya, Bu. Iya, silakan. Ayo, Revan. Mari teman-teman pelajaran kita tutup dan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih ya, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam